Bacaan liturgi Minggu 2 Juli 2023, hari Minggu biasa ke-13. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali ia dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang harus kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan pada waktu seperti ini juga engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semarak kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus Israel lah Raja kita. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu
telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.